traveling ke Pulau Samosir wajib banget datang ke dua destinasi ini, yaitu Patung Yesus Sibea-bea dan juga Bukit Holbung. Wah, ternyata lokasinya jauh juga ya. Treknya menantang lagi. Yuk, ikuti perjalanan kami. Saat traveling ke Pulau Samosir, kalian wajib tahu nih, kalau di pulau ini sangat susah mendapatkan penyewaan mobil lepas kunci. Tapi kami sangat beruntung loh, bisa mendapatkan penyewaan tersebut. Jadi kami bisa jalan-jalan deh. Hari ini aku mau jalan-jalan ke Bukit Holbung dan Patung Yesus Sibea-bea. Jadi perjalanannya itu dari hotel sekitar 60 km, 1,5 jam sampai 2 jam. Nah, di sini aku nyewa mobil. Sebenarnya kalau di Pulau Samosir itu agak sulit ya untuk mendapatkan penyewaan mobil lepas kunci. Biasanya mereka menyewakan mobil plus drivernya seperti itu. Mungkin karena perjalanannya jauh, lalu juga treknya juga sulit mungkin. Makanya mereka tidak mau atau jarang yang menyewakan mobil lepas kunci. Nah, ini kenapa sih aku bisa mendapatkan penyewaan mobil lepas kunci? Jadi kemarin ada yang berbaik hati dengan kami karena kebetulan amang tersebut marganya satu rumpun dengan aku gitu. Jadi dia berbaik hati meminjamkan atau menyewakan mobilnya lepas kunci. Jadi kami menyewa mobil tipe Avanza tahun 2010. Meski terbilang tua, tapi mesinnya masih bandel dan masih kuat untuk melintasi tanjakan ekstrim. Harga sewanya 350 per hari. Selain sulit mendapatkan penyewaan mobil lepas kunci, di Samosir juga sulit mendapatkan bahan bakar di SPBU resmi. Jadi pastikan bahan bakar aman ya sebelum melakukan perjalanan. Terlebih jika datang ke destinasi wisata yang jauh ya. Jadi di sini Pertamina tuh agak jarang ya. Iya, Susah. Jadi ada tadi satu di Ambarita ya, Inang ya. Iya. Nah itu tadi kosong. Jadi kita akhirnya mencari pom bensin mini. Iya, payah. Dari hari Sabtu semalam pun payah. Cuman solar yang ada. Kenapa itu, Inang? Nggak tahu lah pom bensin ini masalahnya apa. Satu lagi pom bensin selain di Ambarita di mana? Pangururan. Pangururan, dan itu jauh ya, Inang ya? Jauh. Sekitar sejam? 3/4 jam lah, nggak sampai 1 jam. Nggak sampai 1 jam. Kalau angkot sampai lah. Sini Nah, Jan. karena kita khawatir kita kehabisan bahan bakar, jadi kita mengisi di pom bensin mini. Iya, semalam pun kayak gitu lah. Cuman bisa aku kasih 30.000. Oh gitu. Nyampe ke pom katanya itu pun kosong semalam. Iya, kita tadi juga tadi kosong. nyari-nyari kosong. Oke. Bahan bakar sudah penuh, lanjut perjalanan. Ini suasana lalu lintas di Pulau Samosir. Jadi selama perjalanan menuju Bukit Holbung dan juga Patung Yesus Sibea-bea, aku lihat di kanan kiri banyak sekali tempat wisata yang aku lewati. Mulai dari Batu Pasang, Menara Pandang, ada juga Pantai Sihoda, dan masih banyak lagi. Tapi karena hari ini tujuan aku adalah ke Patung Yesus Sibea-bea dan juga Bukit Holbung, jadi aku tidak mampir karena aku mau menghabiskan banyak waktu di sana. Aku mau melihat Danau Toba dari ketinggian. Nah, kalau sudah bertemu jembatan merah ini, artinya kita sedang melintasi jembatan ikonik penghubung Pulau Samosir dan Sumatera Utara, yaitu Jembatan Aek Tanoponggol. Jembatan ini dibangun sepanjang 1,2 km dengan lebar 80 meter yang menjadi satu-satunya akses darat menuju Pulau Samosir dari Sumatera Utara. Setelah melintasi jembatan Aek Tanoponggol, kita akan melewati jalan berkelok dengan view hijau seperti ini. Sumpah cantik banget. Jalannya mulus, bisa muat 2 mobil.
Jalurnya berkelok-kelok seperti ini. Hati-hati ya. Ini jalannya bener-bener patah banget belokannya. Oh my god. Patah banget ya, say. Oke, sudah ada pelang ini. Kita jalan lagi 4 km. Sebelum sampai, kita akan melintasi Kelok 5 Bukit Sibea-bea. Jalannya mulus, berkelok-kelok dengan kontur naik turun menuju patung Yesus di Bukit Sibea-bea. Hati-hati. Oh my god, tipis. Dia harus hati-hati ya. Pasang lagi. Ini Kelok 5 yang sempat viral itu ya, karena view-nya bagus banget jika diambil dari udara. Patung Kristus Penyelamat Sibea-bea. Wow, sudah masuk. Wow. Oke, kita bayar tiket dulu ya. Bang, berapa bang? Maaf, berapa? 100.000 sebentar. Karcis masuk Bukit Sibea-bea 100.000. Ini untuk mobil atau roda 4. Ini sudah memasuki setelah Karcis ya. Setelah Karcis kita akan lewat jalanan menanjak dengan sedikit belokan tapi tidak terlalu ekstrim. Bisa 2 mobil, tapi tetap hati-hati walaupun tidak terlalu ekstrim. Jalanannya bagus. Sampai, ramai banget. Keren. Wow. Di parkirannya kita parkir dulu. Ramai banget, padahal ini bukan weekend ya, bukan hari libur juga. Dari parkiran aja kita udah bisa lihat patungnya dengan jelas. Ini kita dari parkiran harus jalan kaki. Tapi jalannya bagus. Di sini juga kayaknya lagi ada yang mau diperbaiki gitu. View-nya dong. Danau Toba dan perbukitan. Nah, kita tadi jalan dari sana ya. Ini Danau Toba. Oke, aku sudah sampai di patung Yesus Kristus Bukit Sibea-bea. Jadi tadi prediksi dari map, dari penginapanku di kawasan Tuk-Tuk hingga lokasi ini harusnya sekitar 2 jam. Tapi aku sampai sini sekitar 3 jam karena tadi jalannya pelan-pelan. Terus kita sempat mencari pom bensin gitu. Menurutku jalannya cukup jauh. Aku saranin sebaiknya sih naik mobil ya, karena tadi di jalan itu bener-bener panas banget, bener-bener panas. Aku ngebayangin kalau itu naik motor selama 3 jam, lumayan pasti capek. Tapi sampai sini cuacanya sempat panas, lalu tiba-tiba mendung. Tempatnya oke, sangat oke, keren banget. Ini patung tertinggi di dunia gitu kalau aku baca ya, lebih tinggi dari patung Yesus yang ada di Brazil. Nah, patung Yesus di Bukit Sibea-bea ini tingginya 61 meter. Sedangkan patung Yesus yang di Brazil itu 43,5 meter, aku baca ya, seperti itu. Jadi ini dinobatkan sebagai patung Yesus Kristus tertinggi di dunia. Karena ini berada di Sumatera Utara, kalau aku lihat
dari bentuknya itu mengikuti lokalitas ya. Rahangnya agak kotak karena lokasinya ada di Sumatera Utara di Samosir ini. Keren banget, tinggi banget. Kayaknya tuh kalau ada di sini tuh udah cuacanya bagus, view-nya bagus, perbukitan dan juga Danau Toba. Terus ada patung Yesus Kristus di sini. Aduh, bagus banget, terus adem banget. Pokoknya kalau kalian kesini, siapin stamina kalian kalau kalian berkendara, lalu periksa kendaraan kalian karena jalannya juga ada yang cukup ekstrim, dan jangan lupa bawa makanan untuk ngemil di jalan karena lumayan ya, jaraknya kalau menurut aku dari tuk-tuk itu lumayan jauh. Karena selama di Samosir ini aku ke tempat wisata itu di map 30 menit, tapi 30 menit di sini beda dengan 30 menit di Jakarta ya, karena ini treknya itu berbukitan seperti itu gitu. Nah, di sini bisa apa saja. Jadi selain foto-foto dan melihat patung Yesus Kristus yang keren banget, di sini ada namanya Plaza Parsauran. Di sini kita bisa naik ke atas, ke dekat patung Yesus ini. Kita bisa lihat kakinya detail sekali, ada kuku-kukunya seperti itu. Di sini tapi harus lepas alas kaki ya, karena ini bersih banget lantainya. Jadi kita nggak boleh menggunakan alas kaki, dan di sini kita bisa memegang langsung patung Yesus. Patung ini juga waktu itu diberkati oleh Paus Fransiskus bulan September 2024 lalu. View-nya di dekat patung Yesus Kristus si Bea-Bea. View-nya perbukitan dan Danau Toba, keren banget. Nah, pokoknya karena ini tempatnya masih baru, masih bersih, jangan lupa jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Kalau diminta untuk lepas alas kaki, benar patuhi lepas alas kaki supaya tempat wisata ini terus terjaga dan tetap bersih. Karena view-nya udah keren banget, jangan pernah dirusak. Ya, aku sudah selesai mengunjungi patung Yesus Kristus si Bea-Bea. Nah, sekarang aku mau ke Bukit Holbung. Jadi kenapa aku ke patung si Bea-Bea dulu? Jadi urutannya itu ke si Bea-Bea dulu, patung Yesus Kristus, baru ke Holbung. Jadinya dari yang terdekat baru yang ke jauh gitu. Jadi supaya searah. Sekarang aku mau ke sana. Sejak hadirnya wisata religi patung Yesus Kristus di Bukit si Bea-Bea menjadikan tempat ini bagai negeri indah kepingan surga.